Ya, yuk ibu-ibu yuk coba dipakai sendoknya, coba ditekan-tekan di bawah matanya nih, biar kantong matanya hilang nih, berkurang nih. Ayo. 2. Ayo, bisa Bu. Ayo Bu. 3. Ayo Bu. Yang kenceng Bu. Ayo kenceng Bu. 4. Ya. 5. Ditarik Bu. Terus Bu. Yuk. Yuk, yang lain juga yuk. Yuk. Ini nggak ada. Coba pakai tangan, yang nggak ada sendok pakai tangan. Nah, 8. ke arah luar ya, ke arah luar ya. Oke. 100 kali ya Bu. 8 kali aja Rangga, cukup. 8 kali cukup ya. Dok, Ya, tapi ya. emang sebenarnya kalau misalkan pakai sendok kayak gini-gini itu bisa membantu menghilangkan kantung mata ya Dok? Ini sendok ajaib Rangga. Oh. Sendok ajaib. Ibu-ibu tadi sendoknya dingin kan ya? Ya, jadi penonton kalau mau coba sendoknya dimasukkan di lemari es dulu. Kemudian 15 menit deh sampai terasa dingin, kemudian digosokkan atau ditekan-tekan di daerah bawah mata ke arah luar. Ya, kiri dan kanan. Ya, lakukan 8 kali dan ini akan membuat kantung mata itu akan menjadi berkurang. Nah, ini kayak ibu nih ya. Nih, ibu lihat nih kantung matanya. Saya coba ya, Bu ya. Bu kurang tidur ya Bu? Tuh. Oh, gitu Ya, ya. jadi kayak ditarik kayak diarahkan ke arah luar ya. Oke, sisi yang sebelahnya juga sama ya. Oke, maaf Ibu ya. Oke, ya gitu. Ya, oke. Tapi ya dokter, kalau misalkan penyebab kantong mata itu sendiri itu sebenarnya apa sih? Apakah kurang tidur atau kecapean? Ya, betul sih yang tadi Rangga katakan. Jadi memang penyebab kantong mata itu salah satunya adalah gaya hidup. Oh. Ya, gaya hidup. Ya, jadi tidur yang kurang nih. Ideal normal tidur 6 sampai 8 jam. Betul. Kemudian gaya hidup berikutnya adalah merokok, alkohol, kopi. Nah, orang-orang dengan gaya hidup seperti itu biasanya akan lebih mudah timbul atau terlihat ada kantong mata di bawah matanya. Tapi ada hal lain juga, faktor genetik. Nah, biasanya coba lihat orang tuanya, lihat ayah atau ibu Rangga deh. Tapi yang pasti ini ya, ibu-ibu ya penonton ya. Faktor apa Bu? Satu lagi Bu, penyebab kantong mata Bu. Kurang tidur tadi udah. Faktor ngitungin utang-utang di rumah Dok. Jadi kantong mata kecapean. Faktor nangis enggak? Faktor usia. Ya. Jadi faktor usia itu memang tidak bisa dibohongi. Ya, jadi orang-orang dengan bertambahnya usia ya, tentunya daerah lemak di bawah mata ini akan berkurang sehingga matanya terlihat lebih berkantung seperti itu. Nah, dokter, terus sendok ini kan berarti kalau misalkan gini-gini kita rutin gitu 8 kali bisa menghilangkan kantong mata. Kalau menghilangkan lemak-lemak di pipi gitu bisa nggak? Bisa. Jadi kan? kalau mengencangkan wajah ya, itu tidak hanya daerah kantong mata, juga wajah yang lain juga bisa dibuat lebih kencang. Ya, nanti di sana ada seorang ahli teknik guasa ya, teknik guasa ini satu teknik ya yang membuat muka menjadi terlihat tirus ya. Ada Ibu Erning, nanti Ibu Erning akan menjelaskan cara itu. Nanti ada Dokter Raisa di sana. Yuk, kita ke sana yuk. Ayo. Oke. Wah, itu tadi pada ngapain coba? Iya, tadi saya Pakai ngajarin sendok. cara untuk menghilangkan kantong mata dengan sendok. Sendok tuh setahu saya buat makan. Memang, Iya betul. kan? Tapi ada gunanya Kamu juga loh guna untuk ya? mengencangkan kantong Ternyata bisa mata. ya. Iya. Wah, sekarang sudah ada di antara kita ada Bu Erning di Ini, sini. ya, Bu Erning. Bu Erning ini ternyata mau mengajarkan teknik yang benar. Gimana Bu Ya, Bu Erning? Erning. Sebenarnya bisa ya Bu ya? Sebenarnya bisa. Jadi dasarnya wajah itu perlu teknik yang benar. Tadi Rangga sebenarnya tidak terlalu salah ya, khusus untuk penekanan di kantong mata. Tapi kalau khusus untuk bagian smiling line ya, terus kita sebutnya sering mata elang, nah itu perlu ada tekniknya sendiri. Agak kemerahan nanti juga bengkak tuh jadinya. Enggak, aman, ya, tenang aman aja. Nggak Ya. perlu dikasih pelicin apa namanya kayak minyak-minyak dulu Ya, gitu nggak? sebenarnya memang bagusnya pakai krim atau pakai minyak ya supaya dia lebih mudah pada saat melakukan teknik pengorokannya gitu. Jadi nggak sakit-sakit banget. Iya, Karena saya kebayangin, betul. berarti kalau milih sendok juga harus diperhatikan tuh. Mungkin sendoknya nggak boleh ujungnya tajam ya. Iya, Apalagi betul. sendok nyolong tuh biasanya kan ya, udah gripis-gripis gitu. Nah itu hati-hati tuh. Iya, betul. Kadang-kadang malah bisa memelukai kulit kita. Jadi ujung-ujungnya juga harus Kalau bisa yang tumpul diperhatikan memang. yang tumpul. Ya. Nah, tadi di samping sendok apalagi alat yang bisa dipakai nih Bu Erning? Ya, sebenarnya yang sangat terkenal sekarang itu adalah metode gua sha. Gua sha tuh Iya, dari jadi Cina dari sana Cina, berarti ya? Cina. dari Cina. Jadi memang sekarang bukan hanya di Cina saja terkenal, tetapi juga di barat sana. Ya, ini disebutnya facelift alami. Waduh, keren banget. facelift. Facelift, angkat menarik kulit wajah. Iya, Iya. jadi mampu menghilangkan kantong mata, smiling line, kerutan. Bahkan kalau nanti Mas Rangga diukur ya dari ujung kuping sini ke bagian smiling line itu akan berkurang beberapa senti. Rata-rata sih setengah senti, Dok. Berkurang tuh artinya menjadi lebih Lebih kencang. tirus, Iya, lebih betul. kencang. Oke. Itu biasanya dalam waktu 5 sampai 10 menit.
5-10 menit kemudian Sudah berapa berkurang. kali sehari atau berapa minggu? Setiap hari dilakukan nggak masalah. Iya. Karena nggak Sebaiknya- ada obat kimia juga Iya, ya. tidak ada, betul, Ini sampai betul. nonton Dokter Ros. Dan itu tekniknya apa? Bisa pakai sendok atau pakai apa nih? Gua sha ini. Iya. Teknik gua sha. Sebenarnya kita ada khusus yang namanya gua sha ya. Gua sha ini sebenarnya dari beberapa tools ya, kayak misalnya dari tanduk rusa, Oke. terus ada dari batu giok. Ini Tapi dari kalau- tanduk nih? Ini dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Iya. Oke. Jadi bisa Seperti tadi itu. apa aja tanduk rusa? Tanduk rusa, tanduk kerbau atau batu giok. Kenapa tuh? Kenapa harus menggunakan 3 jenis? Ya, bahan memang tersebut? kalau saya pilih tanduk kerbau karena memang di dalamnya itu ada enzim alami. Jadi dia akan membuat wajah itu akan cepat sekali menghilangkan kerutannya. Seperti itu, dan mudah didapatkan kalau tanduk kerbau itu. Oke, ini Rangga duduk situ ya, Oke, kita coba kita kan. coba ya. Sini. Boleh Bu Erling langsung dipraktekkan aja Kita nih, langsung Kak Rangga praktekkan nih. ya. Tadi ini oilnya ya, minyaknya Ini kita. untuk pembersihnya Oh, saja. Jadi pembersihnya. sebelum dipakai tanduk kerbau perlu dibersihkan dulu supaya tidak ada Kotoran-kotoran. kotoran-kotoran yang Oke, masuk. jadi- Nah, nanti di sini ada titik-titik guasyanya juga sangat bagus buat kesehatan. Kayak misalnya di sini bagus sekali buat paru-paru ya. Oke. Di sini sangat bagus sekali buat jantung. Ya. Di sini sangat bagus sekali buat pencernaan. Jadi selain memang nanti wajahnya akan fresh ya, tirus alami, tetapi dari sisi kesehatan pun juga bagus. Wah. Kita akan coba ya. Banyak gunanya Jadi ya. banyak manfaat nih. Sebenarnya ada beberapa titik, saya akan persingkat saja, kurang lebih 8 kali 2 ya, 2 kali. Nah, ini bagian Mas saya pegang ya. Ini bagian kening ya. Ini juga sangat bagus sekali untuk ginjal. Sakit nggak sih? Enggak, Rasanya apa? enak. Kayak dipijetin gitu ya? Dipijat. Ya. Ah. Ini boleh dibantu atau boleh dikerjakan sendiri juga ya? Bisa ya? Dikerjakan sendiri bisa, Dok. Dikerjakan sendiri bisa, Karena ya? mudah sekali. Aha. Ya. Oke, Anggap kalau saja sudah 8 kali ya. Misalnya nggak bisa menemukan itu ya tanduk-tanduk kerbau itu tadi atau nggak punya batu giok, bisa pakai sendok yang tadi nggak? Bisa pakai Bisa. sendok, bisa. Oke, tekniknya sama intinya Tekniknya ya. sama. Ya, saya akan coba. Nah, ini tuh bagian keningnya. Terus untuk bagian hidung ini sangat bagus untuk fungsi jantung. Saya akan tarik ke atas. Ini pun juga 8 kali. Bisa mancungin nggak ini? Langsung udah dari awalnya dari sananya ya. Sayangnya. Kirain Oke. bisa. Nah, kadang kan juga mata kita suka lelah, capek ya. Ini sangat bagus sekali kalau kantong ditarik. mata tuh. Mas Oh, Rangga yang merem di atas. aja. Oh, yang di atas alisnya. Di atas alis. Jadi dari sini, Dok, ini ditarik. Ketahuan tatonya. Oh, alisnya. Oh, Enggak ya? iya. Dokter, jangan gitu. Sekarang bagian kantong mata. Jadi ditarik, ya ini harus ditarik pakai tangan juga. Ya, anggap saja ini sudah 8 kali. Ya. Oke. Terus khusus untuk mata elang nih, Dok. Nah, ini akan ditarik ke atas. Mata elang itu sebenarnya apa Terus Kantong sih? mata. maksudnya, jadi Iya. seperti kalau kamu senyum, ada Oh, ada. kerutan-kerutan kayak kaki Saya elang sering gitu. menyebutnya mata elang. Tuh, kayak Karena crossfit akan gini. ditarik ke sini. Oke. Tapi memang hasilnya akan terlihat, Dok, kalau memang menggunakan krim kita dengan sempurna ya. Nah, ini akan saya tarik ke sini. Tarik ke sini ya. Sebenarnya ini mungkin mirip-mirip dengan teknik radiofrekuensi ya kalau saya lihat ya, karena punya tekanan-tekanan tertentu tekanannya jadi dan diarahkan, penarikan ya. Iya. Terutama kalau wajah kan harus ke arah atas ya, sesuai dengan kontur ototnya. Terus bagian sini mulai dari titik sini ya, kita akan tarik juga ke atas. Metodenya seperti itu. Nah, baru di sini rahangnya kita tarik. Nah, yang terakhir itu adalah leher. Ya. Kenapa? Karena kan leher itu Kayaknya dakinya keluar semua. betul semua kayaknya. Terus saya belum mandi gitu dong. Nah, nanti tarik ke atas. Nah, ini leher ini kan termasuk saya, Dok, ya, untuk Iya. ngilangin kerutan ya. Dengan kita dari awal sudah menggunakan gua sha atau dengan sendok Iya. medianya itu akan kencang lehernya. Ini penonton di studio ini kan nggak semua punya tadi nih tanduk kerbau tadi nih. Nah, ini pada bawa sendok nih tadi. Ini coba kita praktekin sama-sama Kita ya coba pakai ya, pakai kita sendok ya. Ya, Atau? sebenarnya kalau untuk mengerok bagusnya adalah dibalik Oke. sendoknya. Jadi betul-betul dikerok ya. Iya, dikarak. Berarti bukan di bagian punggung sendoknya, tapi di bagian dalam, Bu. Benar. Bagian dalam Bu. Iya. Bisa Bu, Iya. coba Bu. Kita coba Oke, ya. kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari kening. Dari kening Ya, dulu, Mulai oke. dari kening ya. Oh, 8 kening, kali oke. ya. Kening 8 kali ya. Anggap Kamu saja juga sudah satu sih, itu satu lagi 8 tuh. kali ya. Oke. Terus Yuk Bu, ikutin bagian ya Bu ya. Oke, kemudian. bagian hidung ya kita tarik ke atas. Oke. Ya, kita tarik ke atas. Nah, terus bagian mata, ini bisa sambil memejamkan mata. Ini enak sekali Bapak Ibu, rileks ya, Iya, enak ya. rileks. Kayak lagi di puncak nih. Puncak Oke, apa nih? sudah Puncak selesai. apa? Baru bagian kantong mata.
kita tarik ke Oke. atas. Sini. Ya. Sampai menekan. Ya. Sudah selesai bagian mata elang. Ya, Bapak Ibu bisa pegang satu ini ya. Tangannya gini kalau mau lebih enak, Dok. Oke, gini. Pegangnya gini. Terus bagian pipi ya. Sampai ke kuping ya. Ke apa namanya ini, Dok ya? Depan Ya, telinga, iya. Nah. Terus dari sini, ya, tarik lagi. Di atas bibir nih Ya, ya. di atas bibir, Pasti tarik. pemirsa penasaran nih yang cuma nonton nih. Coba dikerjain, pasti enak Iya. dikerjainnya. Terus baru bagian smiling line, garis senyum. Di Dicontoh ujung ya? ke atas, iya. Tarik ke atas sampai ke daun telinga sini Daun ya. telinga, Ah, oke. Sini, tarik. Terus bagian rahang, Ini sebenarnya kalau dilakukan sebanyak 8 kali garis, mungkin mulai kerasa itu ya. mulai terasa hangatnya. Iya. Iya. Bagusnya 8 kali 2, Dok. Ya, 8 kali 2. 8 kali dua. Iya, 8 kali Kalau dilakukan saya 2 kerasa kali. mulai kayak kedut-kedut gitu ya, kayaknya. Karena agak sarafnya kayak ketarik terangsang gitu. ya, kayak Iya. ketarik ya. Terus yang terakhir, baru bagian leher. Udah matang bagian belum? leher. Sini Mas Rangga, ditarik gini. Nah, Oh, di leher gitu. iya. Ya. Sangat mudah bukan? Kan mudah banget. Iya. Dan, Iya. Saking kuatnya menarik, bengkok. Saking ya kan. Mungkin kamu punya kekuatan super. Iya, makanya ketarik langsung semua. Langsung tarik kan, ya Tuh kan. ampun. Langsung jadi Lee Min Ho kan, ya Allah. Kurus nggak? Aduh. Ya itulah tadi pemirsa teknik mengencangkan wajah dengan teknik Guasa. Guasha tadi ya dari Cina. Terima kasih banyak Bu Ya, Erni sama-sama, Dok. sudah mengajarkan kita Iya. semua. Gimana nih penonton di studio udah kencang semuanya nih? Makanya kantong mata jangan dong disimpan-simpan. Kalau ada uangnya nggak apa-apa. Kantongnya kosong. Dan pemirsa masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Dr. Ros. Indonesia. Bumbu dapur ternyata dapat mengatasi kerontokan pada rambut. Simak informasinya sesaat lagi. Kebiasaan ya yang nggak bisa lepas dari seseorang adalah kalau udah pegang sisir, langsung tuh Aduh, kayak panjang Rangga banget tuh. nih, Dok, Ya rambutnya Allah, nih, ya Allah, Dok. panjang banget. Apaan? Rontok. Kenapa? Nggak tahu. Waduh. Kenapa ya, Dok? Tiap kali nyisir rambut, kadang-kadang suka ada rambut yang ke bawah disisir pasti. Coba. Penonton suka gitu nggak? Coba nih. Emang iya, coba pada nyisir. Emang ada tuh. Coba. Coba dilihat, sisiran coba. Gimana tuh? Waduh, kamu rontok. Ini lihat, rontok banyak banget kalau lagi sisiran tuh Ih, rontok. kamu rontok banget Iya, rontoknya. makanya aku bingung deh, takutnya rambut aku jadi botak kalau misalnya kalau seringan sisir terus banyak yang rontok kayak gini takut botak. Ya ampun. Kalau gitu jangan nyisir. Takut ya kan, Takut nyisir, kan? tiap nyisir ada yang rontok. Aduh, tapi jangan khawatir, karena memang kalau normalnya nih, rambut kita ini kan banyak banget. Ya kita mungkin kalau misalnya mau ngitung nih satu-satu, pernah ngitung rambut satu-satu nggak? Nggak pernah. Kira-kira jumlahnya lebih dari 100.000 helai. Nah, pasti nih seiring berjalannya waktu, rambut yang lama itu akan digantikan dengan rambut yang baru. Jadi pasti akan ada yang dirontokkan. Di dalam satu fase rambutnya itu ada rontoknya. Tapi kalau misalnya rontoknya ini masih normal, jumlahnya nggak berlebihan, kemudian juga kalau kita lihat nih tadi kan kamu cukup banyak nih, Iya. bisa kamu hitung tuh satu-satu. Berapa banyak? Capek ya, Dok, Capek ngitungin ya? rambut rontok doang. Tapi benar kalau misalnya rontoknya lebih dari 100 helai nih per hari nih dalam satu hari itu perlu waspada. Mungkin ada penyakit yang menyebabkan rambut rontok atau ada penyebab-penyebab lainnya. Berarti udah mulai nggak normal ya kalau lebih dari 100 helai Bener. sehari. Nah, penyebabnya apa tuh, Dok, kalau misalkan kerontokan pada rambut? Yang pertama bisa aja karena stres. Oh, jangan-jangan kamu lagi stres makanya tuh tadi tuh. Kamu stres ya? Kamu gak sayang dia selalu stres. Gak mungkin aja kamu stres, jangan-jangan kamu lagi stres. Enggak sih, emang Enggak kalau ya? siap sisiran emang rontok Emang gitu ya? Berarti stres. Menahun. Stres karena rambut rontok, Iya, ya kan? makanya. Makin rontok makin stres. Sebenarnya kalau stres itu dia bisa mengganggu rambut karena dia bisa menyebabkan gangguan di akarnya. Nah, jadi akarnya itu jadi punya kantong. Kantongnya tuh lonjong. Kayak seperti kita lihat bohlam,
Ya, kalau ada yang rambutnya rontoknya kita lihat nih ada akar kan ada putih-putih tuh ujungnya. Itu akar rambutnya. Folikelnya itu bisa kelihatan kalau misalnya bentuknya lonjong kayak bohlam. Nah, itu ternyata diakibatkan karena stres. Makanya dia merontokkan rambutnya. Tapi bisa juga karena faktor genetik. Nah, biasanya kalau orang tuanya tuh memang punya kebotakan dini ya, apalagi dari dua sisi nih, ayah dan ibu. Biasanya anaknya itu bahkan bisa muncul kebotakan dininya atau kerontokannya itu di usia 20-an. Nah, solusinya dok kayak apa supaya rambut tidak rontok? Mau tahu nggak nih solusinya kayak apa? Mau tahu? Kita samperin dokter Boy aja yuk Ayo. ke sana yuk. Kenapa nih Dokter Reza sama Rangga nih? Dokter Boy, Ya. Dokter Boy udah mau masak-masak nih, Ya, Rangga. kita mau Lihat masak tuh. nih, mau masak. Nah, ini ada tips nih ya, ada cara untuk mengatasi rambut rontok ya. Ini kita menggunakan bawang putih ya. Jadi penonton misalnya gampang sekali bawang putih kita blender ya. Jadi bawang putih ambil secukupnya, masukkan dalam mesin blender, kemudian kita blender. Nanti jadinya seperti ini. Ya, oke. Khas kan bawang Wow, putih ya. bau. Suka bawang Bawang putih. putih. Ya, tapi ini bukan untuk dimakan, bukan untuk dimasak, tapi kita akan ambil airnya. Jadi air bawang putih ini kita ambil, ya. Oke. Nanti disaring yang sudah di blender ya nih dok ya. Ya. Kemudian keluar airnya. Itu yang dia tekan-tekan ini, Ya. itu nggak akan semua turun dok nantinya ya? Ya, jadi yang kita ambil ada airnya, air Airnya bawang yang putihnya, bawah ya. ya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat airnya. Kemudian air itu kita tambahkan dengan sedikit minyak zaitun, ya, sehingga waktu diaplikasikan itu menjadi lebih licin, ya, lebih nyaman, Jadi lebih mudah ya. Betul. Gimana kalau kita panggil tadi, Mbak Dwi, tadi mau nggak nih rambut rontoknya ditanggulangin sama bawang putih? Mau? Iya deh, biar nggak Wah, rontok. sini. Sini Mbak Dwi, silakan duduk. Pasti di rumah kamu nggak ada bawang putih ya? Ini kita aplikasikannya sebenarnya bisa langsung dengan tangan menggunakan sarung tangan ini atau menggunakan kuas kelihatannya, Wah, ya. kuas yang Oke. untuk cat rambut mungkin Ya, ya, lebih kuas gampang untuk ya, itu, jadi ya. lebih Oke. rata ya. Ini kita aplikasikan ya. Oke, maaf ya Mbak Oke. ya. Oke. Silakan dokter. Oke, kita aplikasikan ya di daerah-daerah yang memang terlihat rontok ya. Jadi kita aplikasikan. Oke, kemudian kita aplikasikan di seluruh area daripada kulit kepala. Ya, terutama untuk daerah-daerah yang tadi terlihat rontok ya. Kemudian kita lakukan pemijatan. Ya, ini pemijatan ini adalah suatu teknik untuk supaya ramuan ini bisa menyerap dengan baik di kulit kepala. Oke, kemudian setelah dipijat ya dengan secukupnya, kemudian ditutup dengan tutup Masker. kepala. Ya, shower cap apa kita Shower bilang? cap. Shower cap. Nah, shower ya. cap atau tudung kepala Tudung ya. kepala, idealnya sih 1 jam. Tapi kalau mau lebih baik lagi, biasanya bisa semalaman. Jadi sambil tidur. Sambil Jadi tidur. ya dipakai sebelum tidur, kemudian diaplikasikan semalaman. Saya bingung nih lihatnya ini kemana. Nanti mukanya lagi yang ketutupan ya kan? Oke, Nah, gini kemudian ya. besok pagi ya, kemudian bangun, kemudian dikeramas, dicuci dengan sampo biasa. Oke. Dan ini dilakukan ya kalau misalnya mungkin ya nggak usah tiap hari juga, mungkin 2 hari atau 3 hari sekali diaplikasikan ke kulit kepala. Nanti kita lihat kan hasilnya akan terlihat nyata. Iya, dan memang kalau misalnya bawang putih itu kan banyak sekali manfaatnya Iya, ya, betul Dokter sekali. Boy ya. Kamu penasaran nggak kenapa bawang? Iya, makanya kenapa harus bawang putih? Kenapa nggak tomat atau cabai? Panas dong cabai. Ya ampun. Ya, karena Pedes gini. sama rontok yang ada. Ya, bawang putih itu terkenal mempunyai antibakteri. Jadi rambut rontok salah satunya kan disebabkan karena infeksi. Bisa oleh kuman oleh bakteri, jamur maupun parasit. Nah, dengan bawang putih tadi maka dia bisa mematikan kuman-kuman atau bakteri tadi yang ada di kulit kepala. Sehingga kulit kepala menjadi lebih sehat, sehingga rambutnya akan menjadi lebih kuat. Iya, dan dia juga banyak nutrisinya tuh Iya, yang terkandung banyak di dalam nutrisi. bawangnya itu ya. Kemudian ada belerang juga itu yang membuat tadi akar rambutnya akan menjadi lebih kuat. Dan kemudian dengan mengaplikasikan, dengan dikeramas dan segala macam tadi akan menjadi lebih bersih tadi kulit kepalanya. Itu dia ya. Jadi Ya, sebagai jadi- antiseptik alami juga Betul ya. sekali. Gimana rasanya? Adem sih. Adem aja. Ademnya Nggak panas baru kan? sedikit ya, tadi belum Baru seluruhnya sedikit. nih kita aplikasikan ya. Ya, mungkin memang nggak bisa instan ya timbulnya rambut sendiri itu memiliki siklus umurnya itu lebih dari 6 minggu. Oke. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya baru coba seminggu terus kayaknya ngerasa, ini kok nggak ada perubahan. Nah, jangan Sabar. menyerah, sabar. Ya, harus lakukan dengan rajin dan itu tadi harus diperhatikan bahwa kalau tidak memiliki alergi baru boleh dilakukan, Ya. gitu ya. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Jadi tetap di Dr. Oz. Indonesia. Benarkah mata merah dapat menular lewat pandangan mata? Jawabannya hanya ada di Dr. Oz Indonesia.
Dokter Ray, Hai. Dokter Boy. Ya. Ternyata hari ini tuh bintang tamu di Dokter Os tuh bukan cuma aku aja ya. Kok bisa? Kita Siapa kedatangan lagi? bintang tamu yang luar biasa loh hari ini loh. Siapa? Ada saingan ya, ada setahu saingan saya ya? jadwalnya tuh padat banget. ya? Job nyanyi off air-nya di mana-mana. Siapa sih? Siapa? Selamat datang Syahrini. Luar biasa loh. Jarang-jarang loh Syahrini bisa menyempatkan waktu ke Dokter Os. Iya. Ngomong-ngomong, nggak ada matahari nih. Iya, mata aku rusak gitu. Matanya rusak. Sakit. Oh sakit. Coba buka, jangan ngaku-ngaku. Mana coba lihat. Oh stop. Katanya matanya sakit dok. Nah itu kan bisa nular, makanya kamu pakai kacamata ya. Ya, penonton percaya nggak mata merah bisa menular melalui pandangan mata? Percaya nggak? Mitos atau fakta? Oke, gimana kalau kita langsung aja masuk ke segmen mitos atau fakta? Di sana penonton sudah disiapkan benderanya, semua coba tolong diangkat. Udah siap ya semua ya? Ya, ayo kita tes nih penonton nih, mitos atau fakta? Oke, kita langsung aja ke pernyataan yang pertama. Silakan Dokter Boy. Ya, penonton dan juga pemirsa di rumah, betul tidak mata merah bisa ditularkan melalui pandangan mata? Mitos atau fakta? Fakta. Fakta kebanyakan, ada yang mitos. Rangga sendiri apa? Aku. Heeh. Fakta dok. Fakta. Fakta. Cinta aja bisa nyetrum lewat pandangan mata. Apalagi penyakit dok. Pantesan, kamu tadi takut kan waktu dia mau buka kacamatanya. Kamu takut kesetrum. Kesetrum ya. Kita coba tanya ya dok. Coba tanya itu dong. Ya. yang Oh tadi iya. dong. Syahrini ya. Cari Ini ya. Menurut kamu fakta, kenapa tuh? Iya, soalnya waktu kecil teman aku pernah sakit mata. Heeh. Pas waktu dia sakit mata, dia dilihat aku, besoknya nular ke mata aku. Oh, jadi karena pengalaman dok. Karena berarti. pengalaman. Dan ternyata jawabannya adalah mitos. Itu yang jawab fakta ngapain ikut gue? Bukan fakta. Gua kan ngikutin lu tadi. Mitos. Dok, dia nggak hasut dok. Tadi aku udah ngomong mitos. Dia bilang fakta. Kan nih ya, memang orang-orang yang punya sakit mata akhirnya pakai kacamata Ya. karena bukan karena takut bertatapannya, betul. karena nggak pedenya, matanya merah kan. Apalagi kalau sudah infeksi-infeksi yang berat sehingga timbulnya nanah. Jadi nggak enak kan dilihat Jadi, orang. lebih ke gitu. arah penampilan ya, ini Lebih untuk karena penampilan. itu Sedangkan dia. penularannya tidak melalui pandangan mata. Bukan karena dia takut menularkan ke orang Ya. lain atau orang lain jadi takut tertular. Jadi sebenarnya orang-orang yang matanya sakit nih, merah nih, kita definisikan mata merah Mata gitu merah, ya. ya. Itu penyebabnya banyak sekali. Penyakit mata merah itu harus diobati dengan sesuai penyebabnya. Ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini, Ya. ini mata merahnya, ya kita bisa lihat warnanya merah banget ya. Merah, dan ini adalah jenis yang termasuk viral infection. Ya, karena atau virus. Ya, karena virus. Dan biasanya selain merah juga keluar ada air, tapi airnya bening. Ya, bening seperti air mata yang terus-menerus keluar. Pernah nggak tuh ada yang ngalamin kayak gitu? Rasanya basah terus gitu. Nah, ini adalah penyebabnya karena virus. Ada lagi mata merah jenis lain, yaitu yang lebih sering ini. disebabkan oleh bakteri. Tanda khasnya adalah munculnya nanah atau Ya. pus yang ada di area mata, atau kita sebutnya biasanya belekan. Belekan, ya Nah. terlihat terasa lengket ya, lengket Betul. dan kemudian terlihat berwarna. begini. Warnanya kekuningan atau kehijauan ya, dan biasanya ini kental. Nah, ini biasanya bisa menyebabkan rasa sakit rasa dan juga panas, ketidaknyamanan tidak yang nyaman. luar Dan biasanya biasa. dirasakan kalau bangun tidur pagi nih, begitu bangun tidur mata nggak bisa dibuka nih, kayak ada yang nempel, kayak ada Lengket. lemnya ya. Nah, Nah. itu biasanya ada infeksi oleh karena bakteri. Ya. Jadi ini sudah membutuhkan obat tetes mata yang Ya. mengandung antibiotik. Ya. Kemudian ada lagi jenis konjungtivitis lainnya ya, di sini adalah konjungtivitis karena alergi. Alergi. Tanda khasnya adalah kemerahan yang membengkak. Ini Ya. tanda khasnya. Jadi bengkak dan
lebih sering disertai dengan rasa gatal. Gatal yang luar biasa. Jadi Ya, dan jarang di sini ada bedanya tadi dengan beleknya virus ya. dan bakteri. Kalau virus bakteri itu menular, kalau Yap. yang alergi ini dia tidak Tidak menular. menular gitu. Jadi mau diliatin tatap-tatapan, Iya. sentuhan, alergi juga nggak bakalan menular. Ya ini dia. Jadi tadi kan jenisnya macam-macam tuh. Nah kalau kita bisa ngomongin tadi Ya, penularannya. pandangan mata, jadi sebenarnya tidak sama sekali. Jadi kalau kita misalnya dia orang yang menderita radang karena virus atau bakteri tadi, tangannya mengucek mata, kemudian dia bersalaman dengan kita. Yap. Oke, kemudian kita kucek lagi mata kita. Kita Nah, di nggak situ bisa sadar. tertular. Itu dia. Akhirnya bisa menular melalui tangan yang kotor. Oke, kalau gitu kita masuk aja ya langsung ke Ya. pernyataan yang kedua. Biasanya semua orang mengupayakan segala cara, ya termasuk menjepit hidungnya untuk membuat hidungnya mancung. Mitos atau fakta? Untuk fakta. Mitos. Dok, ini ada dok yang dijepit hidungnya dok. Ya, mana? Ke Waduh, studio Bu, tuh. usaha banget nih, Bu. Fakta katanya. Iya, fakta. Bu, boleh dicopot aja bu. Ngilu lihatnya bu. Bu, itu bisa Iya, napas, memang Bu, seperti pakai kakaknya. itu. Ya, Bisa napas. Bisa nafas bisa, bu. bisa. Bisa. Tapi pasti agak nggak terlalu bebas ya, Bisa agak. pakai mulut. Oh, pakai. Iya, Bu. Iya, setuju, Bu. Ya. Jadi ya, penonton ya, menjepit hidung supaya hidungnya mancung, mitos atau fakta? Mitos. Ya, jawabannya adalah mitos. Menurut aku mitos, soalnya nggak masuk akal ya. Masa hidung dijepit-jepit jadi berubah dok? Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu suka ngerasa tuh kalau misalnya dijepit-jepit, itu bisa narik gitu loh tulang rawannya jadi ikut keangkat. Apalagi pada anak-anak tuh biasanya suka Ya, lepas Karena tarik. masih kecil. Ya, masih kecil, masih bisa dibentuk, dibikinnya kayak malam aja kayak Iya, lilin gitu ya. dipikir Bisa lilin. dibentuk-bentuk Iya, ya. digini-giniin biasanya tuh. Nah, padahal itu maupun kita sebutnya tulang rawan, tetap aja dia tulang. Dimana nggak sesemudah itu untuk dibentuk menjadi atau ditarik sedemikian Ya. rupa untuk menjadi mancung. Jadi sebenarnya hati-hati justru malah untuk orang-orang yang menggunakan penjepit hidung, apalagi yang memaksakan menggunakan penjepit jemuran di rumah, hati-hati. Karena bisa menimbulkan trauma justru malah ya. Yang ada bukan mancung malah luka, yang malah berdarah hidungnya ya. Itu dia. Mungkin mancung sedikit karena penekanan di daerah tersebut Ya. itu kan menyebabkan pembengkakan nantinya ya begitu udah dilepas. Jadi mungkin naik sedikit, tapi begitu bengkaknya hilang, Turun udah dia lagi. turun Lagi. lagi. Itu dia. Ya. Itulah tadi. Jadi untuk Anda yang sering menjepit hidungnya Ibu tadi, Ya, Bu. Jepit-jepit lagi, Bu, ya. hati-hati ya, karena di hidung ini ada Pembuluh darah. yang besar di bagian depan terutama, dan kalau misalnya tertutup, hati-hati bagian depannya ini akhirnya bisa nekrosis atau menyebabkan kematian pada daerah Aduh, tersebut. iya. Itu harus Yang ada bukan mancung malah hidungnya jadi hitam, Bu. Itu dia. Ya itulah tadi informasi seputar mitos fakta yang ada di sekitar kita. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetap di Dr. Ros. Indonesia. Aplikasikan masker hitam yang berfungsi untuk mencerahkan kulit ketiak. Selanjutnya di Dr. Oz Indonesia. Wah, tuh kita lihat nih ternyata artis-artis luar negeri ya, tuh bulu keteknya lebat-lebat juga ya. Wah. Oke. Wah. Ya, ini bulu ketek ini kayaknya satu bentuk untuk atraksi ya, untuk bentuk pertunjukan juga nih kelihatannya ya. Wah, oke. Gimana nih Rangga dengan bulu ketek nih? Ada masalah nggak? Wah, tidak dong. Tidak ya. Bulu ketek aku bersih. Apa dibuktikan nggak? Penonton mau tahu nggak? Ayo. Buka baju dong. Dokter jangan di sini dokter. Penonton dan pemirsa di rumah nih, suka merah bulu ketek nggak? Suka ngerawat nggak maksud saya bulu keteknya? Penonton yang ada di studio nih suka cukur bulu ketek nggak? Yang cewek biasanya ya dok Iya, ya. yang cewek ya, dicukur ya. Oke. Baik nggak sebenarnya dicukur itu, Bu? Yang bagusnya gimana, Bu? Dicabut. Wah, dicabut mah lebih habis lagi rambutnya bulu keteknya. Sebenarnya sih kalau dari sisi kesehatan ya digunting jauh lebih baik daripada dicukur ya. Oke. Nah, nanti penjelasannya ada Dr. Reisa nih akan menjelaskan kenapa digunting jauh lebih baik daripada dicukur. Oke. Nah, yuk kita ke Dr. Reisa ya. Ayo. Yuk.
Nah, ini Dokter Esa nih, Rangga ada masalah dengan bulu ketiaknya nih. Ya, memang dua-duanya bisa menjadi opsi sih. Sebenarnya tidak masalah. Hanya saja apabila kita mencukur bulu ketiak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus memperhatikan alat cukurnya terlebih dahulu. Itu pisaunya tajam tidak, baru atau tidak. Kalau misalnya sudah cukup lama atau digunakan berkali-kali, bisa dilihat secara kasat mata. Kelihatan nggak sih ini ada karatnya? Iya, Nah, betul. kalau sudah ada harus diganti tentunya. Terus ada lagi nih yang kedua, kita harus perhatikan lagi dari sisi kehigienisannya. Oke. Kebersihannya baik dari pisaunya sendiri ataupun dari ketiaknya. Jadi sebelum mencukur atau menggunting atau apapun harus diperhatikan kebersihannya terlebih dahulu. Jadi harus mandi dulu, dibersihkan dulu dengan sabun. Setelah itu juga harus menggunakan bahan-bahan yang steril. Ya, karena kalau misalnya kita cukur maupun kita gunting, dua-duanya kan menggunakan alat nih. Nah, itu harus diperhatikan kalau misalnya alatnya itu ternyata tidak steril. Luka sekecil apapun di kulit kita yang mungkin nggak kelihatan nih, yang nggak bisa sampai darahnya menetes, tetap bisa membuat kuman masuk ke dalamnya. Penasaran nggak kayak apa? Saya ada gambarannya nih untuk Anda juga pemirsa di rumah. Ini adalah kejadian kalau misalnya kita menggunting ataupun mencabut atau mencukur. Oke. Kalau misalnya kita mencabut, ini bahayanya. Jadi kalau dicabut mungkin aja lihat di sana ada patahan. Patahan. Kalau misalnya tercabut semua, nah ini sebenarnya lebih bersih nantinya ya. Nah, tapi hati-hati bahwa kuman tersebut akhirnya bisa masuk dan menyebabkan infeksi. Begitu juga untuk orang-orang yang merasa bahwa sudah dibersihkan maupun masih ada akarnya atau tidak, yaitu dengan menggunakan pisau cukur atau digunting. Kalau misalnya menyebabkan luka minor, sekecil apapun lukanya, kuman bisa masuk dan menyebabkan infeksi juga. Jadi itu tadi, hati-hati akan adanya kuman yang memang sudah ada di kulit kita. Ya, kalau digunting dia hanya di permukaan luar aja, di atas kulit ya berarti kita gunting kalau ya. digunting memang ini lebih aman ya. Aman. Karena di bagian atas kulit itu kan masih ada tuh sisanya sedikit. betul. Nah, itu bisa mencegah terjadinya masuknya si kuman tadi ke dalam pori-pori. Ya, ada penonton yang mau tanya nggak nih? Oke, kenapa Mbak? Apa penyebab ketiak menjadi hitam? Wah, ini pertanyaan berikutnya nih. Tadi ya sudah rambutnya sudah tidak lebat lagi, sudah dipotong, kemudian kenapa jadi hitam ya? Oke. Lebih ke curhat ya dok dia ya. Ya, tapi jangan gitu, banyak juga loh. Tadi kan seperti kita lihat tadi di foto-foto itu ada biase aja ketiaknya ada hitamnya. Nah, bisa jadi nih salah satu penyebabnya karena kebiasaan kita yang salah. Pasti menggunakan deodoran dong setiap hari ya kan. Nah, deodoran itu kalau misalnya tidak cocok dengan kulit kita, apalagi diaplikasikan setelah kita mencukur atau menggunting, nah itu bisa mengakibatkan kulit kita jadi iritasi. Kalau sudah iritasi, maka kulit kita jadi terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Jadi bisa mengakibatkan kerusakan pada sel epidermis di atas kulit. Ini sisa tadi kan Dr. Reza sudah menjelaskan di animasi tadi bahwa memang ada sisa folikel tadi ya yang waktu dicukur tidak terangkat semuanya, maka dia akan terlihat memang lebih berwarna hitam. Jadi seperti titik-titik tadi ya. Hitam tadi. Titik-titik hitam itu gitu. Ya, nah ini kalau kulit gelap nih kan pengen putih ya, Ibu pengen putih ya. Pemirsa di rumah juga pasti pengen nih ya ketiak yang hitam, pengen terlihat lebih putih. Nah, saya ada tipsnya nih, ramuan khusus untuk memutihkan kulit ketiak yang hitam. Gitu dong. Bahan utamanya apa nih, Dok? Bahan utamanya ini warna hitam ya. Jadi jangan takut tambah hitam ya. Jadi memang kita gunakan ini karbon aktif ya, aktif charcoal ya kita pakai yang kita campurkan dengan madu. Wah, jadi bahan utamanya adalah karbon aktif. Karbon Kamu tahu aktif. nggak karbon aktif? Arang. Ya, betul, betul arang sekali. ya. Tapi ini arangnya khusus. Arangnya arang khusus ya, yang memang bisa diaplikasikan di kulit kita. Jadi kita pakai campurannya 1 sendok ya. Kemudian kita campurkan dengan 1 sendok madu. Ya, ini kita campur aja. Ya, kemudian setelah kita campur, oke, kemudian kita aduk dengan rata. Ya, jadi penonton ada yang mau coba? Yuk. Oke. Luar biasa loh Dokter Os ini, tapi solusinya terjawab langsung. Langsung terjawab langsung. Diaplikasikan Diaplikasikan Biar langsung. terlihat hasilnya. Bukti nyata. Ya, tadi campuran dari karbon aktif dengan madu tadi kita aplikasikan ke ketiak ya. Kita coba ya Mbak ya. Oke, tangannya diangkat ke atas. Ya, oke ya. Ini kita aplikasikan ya. Kita Langsung diaplikasikan, nanti didiamkan beberapa lama nih Dokter Ya, Boy? dibiarkan sampai dia mengering. Ya, dibiarkan sampai mengering ya. Setelah mengering ya, setelah itu nanti dibersihkan. Jadi nanti akan terlihat bahwa ketiak ini akan terlihat lebih
putih ya. Jadi ini satu. Oke. Ya Kamu dibiarkan penasaran kering, nggak sih kipas. kenapa pakai arang? Iya, kenapa arang ya? Arang aktif Padahal arang gitu. kan hitam gitu dong. Ya. Jadi ini sebenarnya bermanfaat untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang membandel di daerah ketiak tadi. Ya, dan juga madu sendiri mengandung zat aktif ya yang bersifat untuk mencerahkan. Ya, kemudian madu juga bersifat sebagai antibakteri ya. Jadi kalau di daerah ketiak tadi habis dibersihkan, habis cukur, biasanya juga dia bisa melembabkan juga madu ini itu ya. dia. Kemudian apa namanya? Arang aktifnya Arang aktif ini juga dia bisa mendetoksifikasi ya. mendetoks ya. Jadi buat mengeluarkan toksin Iya, ya. menarik toksin, ya menarik Iya. toksin-toksin yang ada di daerah sekitar ketiak. Jadi mungkin aja karena bahan kimia yang menumpuk di kulit kita tuh bisa tertarik tuh ya. Oh, sama Oleh arang ya. Arangnya itu, arang Apa rasanya, Mbak? Adem. Adem ya. Adem ya, Mbak ya. Oke, gitu terus Mbak sampai kering, Mbak. Tapi saya punya tips satu lagi nih. Ya, apa tuh, yang nggak Rodo? kalah dari activated charcoal ini. Yaitu gampang banget, menggunakan baking powder. Ada Bu di rumah, Bu? Baking powder. Baking powder itu soda kue, Bu. Soda Ya, jadi kalau kue. bikin kue, sodanya sisain, Bu, buat ketiak, Bu. Buat ketiak, Buat bener. ketiak. Karena gampang banget caranya. Gimana Jadi tuh, tinggal Dok? ambil dikit aja nih baking powdernya. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Kita buat juga seperti gel seperti itu Ya. atau pasta ya. Ini lebih cocoknya ya. Nah, seperti ini. Sudah tercampur dengan merata, baru kemudian kita aplikasikan aja langsung dioleskan di ketiaknya. Nah, ini kan emang agak berbusa, aktif ya dia kan ya. Nah, ini bisa membuat si ketiaknya kemudian akan mengangkat sel-sel kulit matinya dan memudarkan warna gelap. Jadi kulitnya akan lebih cerah, lebih terang. Cuma jangan terlalu lama aplikasinya ya. Mungkin hanya sekitar 2-5 menit aja tergantung ketahanan setiap orang. Terus dibilas deh dengan air hangat. Ya itulah tadi tips untuk Anda yang mungkin memiliki masalah kulit ketiak yang menggelap atau menghitam. Terima kasih banyak untuk Rangga hari ini Terima sudah kasih. hadir di Dokter Indonesia. Thank you, Rangga. Thank you, Rangga. Terima kasih juga Terima untuk kasih, para Mbak. penonton yang ada di studio. Terima kasih atas partisipasinya. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan Dokter Indonesia selama 1 jam. Saya Dr. Isa Brata Asmoro. Saya Dr. Boy Abidin. Dan Saya Rangga Muela. sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dr. Oz. Indonesia.